Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua sehingga kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk terus beraktivitas membagi ilmu. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSI MSc, tentunya bersama Rado Institute. Kita akan melaksanakan perbincangan ringan dengan topik menarik adalah menguji ketajaman teori perkuliahan. Dalam beberapa diskusi dengan mahasiswa atau dengan para rekan-rekan dosen, itu sering mempertanyakan walaupun tidak secara tegas menyatakan, tapi kita pernah berpikir adalah bagaimana cara menguji ketajaman teori perkuliahan yang kita ajarkan kepada mahasiswa. Apakah teori pengajaran itu hanya sebatas catat di buku, lalu belajar, lalu ketika ujian jawab, lalu setelah itu teori tadi berlalu ditelan waktu tanpa ada bekas dalam waktu yang panjang. Nah, ini tentu menjadi kerisauan kita semua. Ilmu yang kita berikan kepada mahasiswa hanya sebatas menjawab soal-soal selama ujian semester, setelah keluar nilai, lalu ilmu itu hilang. Nah, oleh sebab itu muncul pemikiran, ide, atau gagasan bagaimana cara menguji ketajaman ilmu tadi untuk dapat bertahan lama, bahkan dapat kekal, bahkan dapat meminati, memancing minat mahasiswa untuk terus menguasai materi perkuliahan yang kita bahas. Nah, ini adalah satu bagian topik yang akan kita bicarakan pada hari ini adalah salah satu solusi yang dapat diberikan Rado Institute adalah kita coba menguji teori perkuliahan yang kita berikan tadi dapat tidak membahas suatu riset artikel. Artinya dengan keilmuan atau teori perkuliahan yang kita berikan kepada mahasiswa, apakah mahasiswa sanggup memahami suatu riset artikel atau membedah suatu riset artikel? Nah, ini yang paling penting. Ini menjadi tantangan pada seorang pengajar atau bagi seorang dosen. Apakah ilmu yang dia berikan, dosen berikan tadi, telah dapat digunakan oleh mahasiswa untuk membahas riset artikel? Dan lebih bagus lagi tentu menghasilkan riset artikel yang lain gitu. Nah, ini menjadi satu tantangan gitu. Sama halnya saya sebagai dosen matematika ketika ditanya, ini gunanya ilmu matematika ini untuk apa sih Pak? Gitu. Nah, ketika dulu kita hanya memberikan contoh, memberikan buku matematik gitu, mathematical statistik, nih contoh misal kita berikan buku mathematical statistik, di dalamnya hanya teori perkuliahan. Bagaimana menjawab fungsi densitas peluang, oke? Bagaimana yang dikatakan statistik berurut. Ini hanya cerita teori, lalu apa gunanya, bagaimana cara jawabnya? Ternyata setelah sekian lama kita bergelut dengan Rado Institute, barulah kita paham, terutama ketika Rado Institute ada suatu topik yang membahas mengenai bedah riset artikel. Semakin banyak bedah riset artikel yang dilakukan oleh Rado Institute, barulah kita tahu bahwa sangat penting artinya di dalam kelas atau ada kegiatan di luar kelas ekstrakurikuler misalnya membahas riset-riset artikel.
Nah, ini dia poinnya gitu. Saya sebagai pengelola Radio Institute, begitu setelah beberapa episode, banyak tentu episodenya kita bahas riset artikel di berbagai bidang, ekonomi, hujan, banjir, zakat, dan yang lain-lainnya, barulah kita paham bahwa pertanyaan mahasiswa untuk apa ilmu ini terjawab sudah dengan membahas suatu riset artikel. Nah, gitu. Ketika kita bercerita tentang COVID-19 misalnya, bagaimana model COVID-19? Ternyata salah satu modelnya, probability modelingnya, itu berasal dari mata kuliah teori peluang. Nah, yang diaplikasikan kepada masalah probability modeling. Ketika kita bicara mengenai hot winter forecasting, teknik forecasting hot winter, untuk berbicarakan masalah zakat, ternyata ilmunya ada di forecasting. Ketika kita membahas isu hujan banjir, isu hujan ekstrim penyebab banjir, ternyata teorinya ada di teori peluang dan statistik matematik. Nah, oleh sebab itu, penting sekali dosen sering melakukan bedah riset artikel, berikan kepada mahasiswa, baik dalam kelas formal ataupun kelas tambahan atau kegiatan-kegiatan lain gitu. Bagaimana mahasiswa kita bisa mengerti apa yang mereka bahas ini, untuk apa kita bahas, kalau tidak kita berikan wawasan tentang riset-riset artikel yang telah terbit menggunakan keilmuan mereka yang membahas masalah fenomena sehari-hari. Nah, ini dia kuncinya. Ternyata kuncinya bagaimana menguji ketajaman teori perkuliahan adalah sanggup tidak teori perkuliahan tadi membahas suatu riset artikel. Nah, ini yang paling penting. Jadi, dalam perkuliahan itu tidak lagi terbatas hanya mengajar textbook. Tidak lagi hanya menggunakan textbook, tidak lagi menggunakan textbook, tapi sudah merambah kepada bahan-bahan ajar riset artikel, terutama yang berhubungan dengan perkuliahan-perkuliahan kita. Nah, untuk oleh sebab itu, Radio Institute bersama dengan program studi matematika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, program S1, dan Radio Institute bersama Pasca Sarjana Matematika, program studi matematika FMIPA Universitas Riau, kita telah gencar, kita telah intens untuk menghadirkan bedah-bedah riset artikel ini kepada mahasiswa, dengan tujuan agar mahasiswa tahu ilmu mereka ini untuk apa. Yang kedua, untuk menguji ketajaman ilmu kita yang kita berikan, agar ilmu itu tidak sia-sia setelah belajar hilang begitu saja. Tetapi jika telah paham dimanfaatkan untuk membahas riset artikel, seolah mereka akan semangat terus mempelajari ilmu mereka. Nah, ada beberapa kegiatan yang telah kita lakukan yang oleh Radio Institute bersama mahasiswa program studi matematika, misalnya ada HMJ dari Prodi Matematika UIN Sultan Syarif Kasim ini menghadirkan suatu kegiatan 2 mingguan yang mereka sebut dengan Method for Research. Artinya kegiatan ini kita akan coba membuka sebanyak-banyaknya riset artikel yang kita berikan penjelasan kepada mereka, terutama tentang rumus yang digunakan, dari mana datangnya hasil dalam tabel, kenapa grafik ini yang digunakan, bagaimana menghasilkan grafik, tentu lengkap dengan menggunakan bahasa pemrograman R yang telah kita gunakan. Nah, ini kita akan adakan. Kegiatan ini kita intensifkan agar mahasiswa matematika dapat lebih mencintai lagi ilmu mereka, karena mereka tahu aplikasinya kemana.
Kalau hanya belajar teori saja, mereka tidak tahu gunanya, percuma saja. Nah ini kan kita mulai nanti hari Jumat depan, hari Jumat satu lagi. Sekarang hari Rabu, Kamis, Jumat kita akan coba bahas, akan lakukan kegiatan ini gitu. Ini kegiatan dari mahasiswa untuk mahasiswa dan terbuka untuk umum, silakan. Di mana intinya adalah mereka membeli tema judul kegiatan ini kolaborasi riset dosen mahasiswa menuju tugas akhir based on paper. Karena di program studi matematik boleh tugas akhir itu diganti dengan paper, penghasilan paper atau riset artikel internasional. Boleh dilakukan itu. Nah, yang berikutnya untuk perkuliahan di pasca sarjana, prodi matematika pasca sarjana FMIPA Universitas Riau, itu kita intens, kita terus membuka beberapa riset artikel, kita buka terus riset artikel yang membahas sesuai dengan mata kuliah statistik 1. Mata kuliah statistik 1 kita dibebankan pada analisis data, 8 pertemuan pertama untuk data time series, dan data yang berikutnya untuk data yang bervariabel banyak. Nah, untuk time series kita coba berikan klasik additif, klasik multiplikatif, dan ada whole winter additif dan whole winter multiplikatif. Nah, ini kita serang terus, kita pertajam terus dengan pembedahan riset-riset artikel yang telah terbit di jurnal-jurnal internasional. Jadi riset artikelnya itu bendanya nyata, telah terbit di jurnal internasional. Kita bedah dalam setiap pertemuan. Pertemuan ini kita bedah. Kita telah sering, setelah 6 pertemuan ini mungkin ada 4 riset artikel yang telah kita bahas bersama pasca sarjana matematika Universitas Riau, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Jadi isunya adalah semakin banyak bedah riset artikel yang Anda berikan di mata kuliah matematik, semakin paham mereka kegunaan ilmu mereka. Dan mereka akan semakin mencintai, akan berupaya terus mengkekalkan, memahami terus ilmu tersebut dengan menguasai konsep-konsep yang sama dengan teori di perkuliahan dengan riset artikel yang kita bedah. Oke guys, pertemuan kali ini telah membuka mata kita bahwa seorang dosen harus banyak menguasai riset artikel karena dosen itu harus berubah, tidak lagi hanya terbatas kepada penyelesaian teori-teori yang hanya berada dalam, tengok Anda lihat buku-buku ini buku-buku lumayan banyak, sebagian aja. Rado Institute banyak koleksi buku ya, sebagian saja. Ini hanya teori perkuliahan, tidak membahas aplikasi. Semua buku statistik. Nah, bagaimana aplikasinya? Tentu riset artikel, dibahaslah riset artikel. Ada contoh artikel. Nah, pertemuan kali ini membuka mata kita sekali lagi bahwa dosen terus harus mengupgrade diri ya. Tidak boleh ilmu-ilmu yang sudah lama-lama itu terus dibagikan berulang-ulang kepada mahasiswa. Itu gitu setiap tahun tidak boleh. Dosen harus banyak baca riset artikel. Dosen harus bisa membedah riset artikel. Nah, itu baru namanya dosen gitu. Tapi kalau hanya ilmu-ilmunya itu aja dari tahun 90 sampai sekarang ilmu nak berubah-ubah, ngapain diajar kita. Oke. Saya rasa kita telah menjawab satu edisi khusus ini, bagaimana cara mempertajam teori perkuliahan di kelas dengan membuat riset artikel, dengan tujuan adalah untuk menguji ketajaman, yang kedua adalah untuk menjadikan mata kuliah matematika itu menarik, dengan tahunya bahwa mahasiswa kemana ilmu ini akan digunakan atau diaplikasikan kemana. Saya Rado Yendra, Rado Institute.
Tentunya bersama rekan-rekan mahasiswa HMJ Prodi dan mahasiswa dari Pasca Sarjana Matematika undur diri dulu. Kita jumpa lagi pada sesi-sesi perbincangan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.